aku Renata Angelina dari kelas 8C nomor absen 19. Nama saya Jacqueline Aurena Syawridia dari kelas 8C nomor absen 9. Kami berdua akan menjelaskan tentang konsep sel. Pertama, apa arti sel? Sabar. Sel itu unit organisasi terkecil dalam kehidupan dalam arti biologis. Dulu, sel digambarkan pada tahun 1665 oleh seorang ilmuwan bernama Robert Hooke yang telah meneliti irisan tipis gabus melalui mikroskop yang dirancangnya sendiri. Ia menemukan ruang-ruang kecil yang dipisahkan oleh suatu dinding yang ia namai sel. Oke, jadi terus pada tahun 1885, seorang ilmuwan Jerman bernama Ludwig Virchow mengamati bahwa sel itu dapat membelah diri. Jadi 1, 2, dan 2 sel ini tuh dua-duanya hidup. Padahal dulu tuh 1 terus menjadi 2 yang sama-sama hidup. Lanjut. Wala. Pada tahun 1838, Matthias Schleiden, seorang ahli botani dari Jerman, melakukan pengamatan secara mikroskopis terhadap tumbuhan dan ditemukanlah sel. Pada waktu yang bersamaan, Theodor Schwann, seorang ahli zoologi Jerman, menemukan bahwa hewan itu juga tersusun dari sel. Wah, kesimpulan dari hasil penemuan Schleiden dan Schwann adalah sel merupakan komponen dasar semua makhluk hidup. Sekarang, kami akan menjelaskan tentang jenis-jenis sel. Terdapat 2 jenis sel, yaitu sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Struktur sel prokaryotik ada mesosom, sitoplasma, ribosom, nukleoid, membran plasma, dinding sel, kapsul, pili, dan flagela. Oh ya, sel eukaryotik juga mempunyai 2 jenis, yaitu sel hewan dan sel tumbuhan. Jadi sel hewan itu juga memiliki beberapa organel, yaitu mitokondria, centrinol, nukleus, nukleolus, ribosom, retikulum endoplasma yang dibagi menjadi 2, bagi 2, membran plasma, vakuola, badan Golgi, sitoskeleton, lisosom, dan peroksisom. Sementara, sel tumbuhan memiliki mitokondria, nukleus, nukleolus, ribosom, retikulum endoplasma kasar, dan retikulum endoplasma halus juga sel. Membran plasma, vakuola, badan Golgi, sitoskeleton, peroksisom, sitoplasma, kloroplast, dan dinding sel. Sel hewan dan tumbuhan memiliki perbedaan pada organelnya, seperti tumbuhan, yaitu punya kloroplast sama dinding sel, tapi hewan nggak punya. Kenapa? Ya nggak butuh. Nah, terus sel hewan itu memiliki organel seperti lisosom dan centrinol. Terus kenapa sel tumbuhan nggak punya lisosom dan centrinol? Ya karena nggak butuh. Oh iya, ada lagi vakuola. Vakuola ini terkadang ada pada sel hewan, tapi seringkali itu tidak ada, soalnya kurang butuh. Dan meskipun ada, bentuknya akan sangat kecil jika dibandingkan dengan vakuola milik sel hewan. Sekarang kami akan menjelaskan tentang beberapa fungsi organel sel. Misalnya, mitokondria. Mitokondria ini berfungsi sebagai tempat pembentukan energi keperluan sel dengan cara memecahkan molekul-molekul makanan, sehingga ini tuh menghasilkan energi. Ini tuh juga sering ada ya di film-film. The mitochondria is the powerhouse of the cell. Powerhouse tuh kayak apa ya? Badan energinya. Kayak baterainya. Mitokondria ini seperti baterainya buat sel supaya tetap berjalan terus-terusan dan nggak mati. Ribosom ini merupakan struktur terkecil yang terdiri dari asam nukleat dan protein, serta berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Jadi ini tuh ada nukleus. 2. Nukleus ini merupakan inti sel yang berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan proses kehidupan sel, kayak pertumbuhannya, perbanyakan sel, respirasi sel. Jadi bilang aja nukleus ini mirip kayak otaknya kita, tapi otak milik sel gitulah. Nukleus ini juga memiliki nukleolus atau disebut juga anak inti sel. Nah, retikulum endoplasma yang halus berfungsi untuk membentuk lemak dan karbohidrat, sedangkan retikulum endoplasma yang kasar ya juga mempunyai ribosom, jadinya juga berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Jadi ini tuh badan Golgi. Badan Golgi ini berfungsi sebagai tempat mengolah dan memodifikasi protein. Ini juga bisa sebagai tempat sintesis polisakarida, membentuk membran sel, membentuk kantong sekresi untuk membungkus zat yang dikeluarkan oleh sel. Ya,
Membran plasma berfungsi sebagai pelindung sel agar isi sel tidak keluar meninggalkan sel. Sitoplasma ya, berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi kimia seperti menghasilkan energi dan membentuk protein. Jadi mirip-mirip kayak lab fisika di sekolah ya. Yang terakhir, sitoskeleton berfungsi untuk memelihara dan memperkokoh bentuk sel. Sekarang kita sudah mengetahui organel dan fungsi dalam sel. Semoga berguna ya. Bye-bye kalian para tumpukan sel. Dadah.